Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa diperkumpulkan lagi pada kajian rutin hari Ahad bersama Siap benar. kita, guru kita Ustaz Abu Ahmad hafizallahu taala, dan kitab Arba'un Nawawiyah. Dan dimohon kepada santri semuanya untuk mendengarkan dengan seksama dan mencatat faidah-faidah yang akan diberikan oleh Ustaz Abu Ahmad hafizallah. Dan kita berharap semoga dengan faedah ini akan bisa bermanfaat di kedepannya. Amin. Pada Ustaz Abu Ahmad hafizallah, kita waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang sangat besar, yaitu taufik untuk terus bertolabul ilmi. Ini adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Ini perkara yang memudahkan kita menuju ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Nah, menempuh jalan di sini bisa bermakna hissi, artinya secara fisik, jadi kita berjalan dari tempat kita masing-masing menuju ke majelis ilmu. Atau juga diartikan maknawi, artinya semua usaha yang dengannya seseorang itu mendapatkan ilmu. Ya, misalnya dia mendengar kajian, dia membaca buku, dia memurojaah, dia menghafal, mudzakarah, itu semua adalah masuk kategori salakat tariqan. Maka semakin banyak ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba, semakin banyak jalan yang mengantarkan dia menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Sore hari ini kita masuk di hadis yang ke-7. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu.
Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah, ini kunyah beliau, Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama beliau ya, Tamim. Ya. Radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Maka kami berkata, untuk siapa? Rasul terangkan, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu sahabiyun jalil. Beliau pernah ketemu dengan Dajjal ya di satu pulau. Cuman waktu itu beliau tidak tahu kalau itu adalah Dajjal. Ya, jadi peristiwanya beliau terdampar di satu pulau karena perahunya pecah. Nah, di pulau itulah beliau ketemu sama seseorang gitu. Ya, dengan ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian ketika beliau kembali ke Madinah, dia cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itulah Dajjal. Jadi Dajjal itu sesungguhnya adalah manusia, anak keturunan Adam, gitu. Jadi bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang, Dajjal itu Amerika, Dajjal itu Inggris, Dajjal itu orang kafir. Enggak, tapi Dajjal itu manusia. Ya. Dikatakan Dajjal karena memang dia mengaburkan al-haq. Ya, dia penipu kelas besar. Ya. Sehingga nanti banyak orang yang betul-betul tertipu dengan Dajjal. Dan ini hal yang sebetulnya bisa kita fahami. Pada hari ini saja kita melihat ketika ada seorang dukun, ya, yang dikatakan sakti begitu, dia dukun bisa ngobati ini, ngobati semua, banyak sekali kita dapati orang-orang yang percaya. Apa yang dikatakan oleh dukun itu orang ikuti, kerjakan. Nah, Dajjal itu lebih hebat daripada dukun-dukun hari ini. Dajjal bisa menahan hujan. Dajjal bisa menurunkan hujan dengan izin Allah. Jadi orang perkampungan yang beriman kepada Dajjal, wah, Dajjal turunkan hujan sehingga subur makmur. Ya, perkampungan orang-orang yang mengingkari, mengkufuri Dajjal dibuat kering, tandus, nggak ada hujan. Bahkan Dajjal itu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Coba bayangkan siapa yang tidak akan tertipu dengan kondisi Dajjal seperti itu. Maka dinasihatkan oleh Rasul SAW, ketika engkau mendengar Dajjal itu muncul di satu tempat, larilah kamu. Nggak usah penasaran. Oh, aku pengen ketemu Dajjal. Kayak apa rupanya? Nggak perlu. Sebab umumnya orang ketemu Dajjal menjadi pengikut Dajjal. Sehingga ya kafir. Masuk neraka nanti. Ya, Dajjal itu awal munculnya sebagai penguasa yang jahat, kemudian mengaku ya, sebagai Tuhan dan seterusnya. Ya, maka hati-hati. Jadi Dajjal itu adalah manusia, anak keturunan Adam. Nah, kenapa orang itu kadang dikatakan oh dia Dajjal karena sifat dia penipu gitu loh. Nah, tapi Dajjal yang asli yang nanti sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya Dajjal, itu orangnya yang pernah ditemui oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian
hadis yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Artinya apa? Semua agama itu adalah nasihat. Jadi semua perkara agama itu adalah nasihat. Nah, nasihat itu apa? Jadi nasihat itu secara bahasa adalah apa? Iradatul khairil mansuh. Keinginan agar orang yang diberi nasihat itu mendapatkan kebaikan. Jadi ketika misalnya saya menasehati si A, artinya saya menginginkan kebaikan bagi si A gitu loh. Ya. Adapun hakikat nasihat secara syariat adalah qiyamul abdi bima li ghairi minal haq. Seseorang mengerjakan apa yang menjadi hak orang lain. Itu hakikat nasihat. Ya. Seseorang menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Sehingga dari sini kita tidak akan bingung ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, ketika ditanya sahabat, kulna liman, kami katakan nasihat untuk siapa? Rasul kan katakan nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Ini kadang banyak orang tidak paham loh. Kok kita menasihati Allah? Kok kita menasihati untuk kitabnya? Kok kita menasihati Rasulnya? Ingat ya, dengan kita paham hakikat nasihat itu apa? Nasihat itu adalah seseorang menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Maka nasihat untuk Allah artinya apa? Kita menunaikan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Nasihat untuk kitabnya berarti apa? Kita menunaikan apa yang menjadi hak dari Alkitab, Al-Quran. Kita menasihati Rasul, berarti kita menunaikan, melaksanakan apa yang menjadi hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga ini yang kadang orang bingung. Sebab kalau yang nasihat untuk pemimpin kaum mukminin, ya, nasihat untuk keumuman kaum muslimin itu kan bisa difahami ya. Nah, maka di sini berarti di sini ada tiga sebetulnya, ada dua secara garis besar, ya. Nasihat itu kalau dilihat dari sisi manfaatnya itu ada dua. Pertama adalah manfaat bagi yang memberi nasihat. Ya, manfaat bagi yang melakukan nasihat. Itu nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul. Itu manfaatnya kembali kepada orang yang melakukan nasihat. Adapun yang kedua, manfaatnya bagi orang lain, yaitu apa? Menasihati pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami yang seperti ini, al-ikhwah rahimakumullah, berarti apa? Nasihat untuk Allah berarti apa? Kita menunaikan hak-hak Allah. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad yang Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ya. Maka diterangkan oleh Rasul bahwa haqqul ibad ayyabudu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah apa? Dia diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun. Ya, jadi ketika kita menasihati untuk Allah artinya apa? Kita mengerjakan, melakukan apa yang menjadi hak Allah, yaitu beribadah kepadanya, tidak berbuat syirik. Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita meninggalkan larangan-larangan Allah, kita kerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Nah,
Demikian juga nasihat untuk kitab. Ya, kita memuliakan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan apa yang hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau ada perintah kita jalankan, ada larangan kita tinggalkan. Itu menasihati kitab. Demikian juga menasihati Rasul, kita mencintai Rasul, memuliakan Rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuat bid'ah. Nah, itu diantara nasihat untuk Rasul. Nah, sedangkan nasihat untuk pemimpin kaum mukminin atau pemimpin kaum muslimin itu jelas. Ya, kita ingatkan karena mereka adalah manusia yang pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, cuman di dalam menasehati manusia itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Ya. Manusia itu punya harga diri. Maka di antara adab adalah apa? Ya, kita menasihati mereka dengan lemah lembut. Ya. Kita gunakan kata-kata yang sekiranya bisa diterima. Karena tadi apa? Nasihat itu apa? Iradatul khair lil mansuh. Karena kita menginginkan kebaikan. Siapapun yang memberi nasihat dengan benar, artinya dia ingin orang itu mendapatkan kebaikan. Maka dia akan tempuh segala cara agar apa yang disampaikan itu diterima oleh dia. Maka dilakukan dengan kelemah lembutan. Dengan kata-kata yang baik. Ya. Bahkan dijaga kehormatan orang yang kita nasihati. Maka diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, nasihatilah aku ketika aku sedang sendirian. Aku tidak akan terima nasihat yang diberikan ketika di hadapan manusia. Kenapa? Karena nanti biasanya tadi orang itu punya harga diri, punya gengsi. Ya. Terlebih pemimpin. Ya, terlebih pemimpin. Dia punya kedudukan. Maka menasehati dengan sembunyi-sembunyi itu peluang kemungkinan untuk diterima itu lebih besar. Gitu. Kenapa? Satu, ketika tidak ada orang, kita memberikan nasihat itu lebih terjaga keikhlasan kita dalam memberikan nasihat. Sedangkan keikhlasan itu sangat besar pengaruhnya terhadap diterimanya ucapan kita. Ya. Bandingkan dengan ketika menasihati di depan manusia. Kita kadang-kadang ada rasa ria, ada rasa ini itu yang itu, menjadikan nasihat kita hambar gitu. Kemudian ketika kita lakukan nasihat sembunyi-sembunyi, orang yang dinasihati pun juga tidak akan gengsi, dia mudah menerima. Gitu. Coba jangankan pemimpin, misalnya kalian diberi nasihat, ya di hadapan semua santri yang lain, kalian dinasihati fulan ini sukanya ngantuk begini. Kira-kira kalian terima nggak? Atau dalam hati kalian tuh ada rasa jengkel? Cuman ya kalian diem karena apa? Nggak berani kan? Tapi nggak nerima nasihat itu. Meskipun kalian meyakini bahwa yang dikatakan itu benar, tapi nggak bisa nerima, artinya kenapa? Merasa dipermalukan. Maka ada satu tulisan karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah,
Itu apa? Al-farqu bainan nasihati wa ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan celaan. Ini bedanya tipis banget loh. Ya, bedanya tipis banget. Ya, coba nasihat itu kan mesti mengingatkan tentang kejelekan toh, supaya orang itu kembali kepada kebaikan. Nah, mana yang dikatakan nasihat, mana yang dikatakan celaan ketika kita menyampaikan hal itu kepada seseorang. Nah, ini kita harus hati-hati. Dinilai apa dari niat kita. Apakah kita menginginkan kebaikan bagi orang itu ketika kita mengingatkan tentang kejelekan supaya dia kembali kepada kebaikan? Niatan kita apa? Apakah kita menginginkan kebaikan atau kita ingin menjatuhkan? Kemudian cara. Tadi, kalau kita ini sembunyi-sembunyi, nasihat. Tapi kalau hal itu kita lakukan di hadapan manusia, nah itu celaan. Gitu. Terlebih tadi, pemimpin. Itu dampaknya jelek banget loh ya. Ya. Karena kan di samping kemungkinan besar nasihat kita ditolak, yang kedua akhirnya apa? Akan menumbuhkan rasa sikap ketidakpercayaan kepada pemimpin. Dan ini membahayakan negara. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis mengingatkan kita, man arada yansaha lidhi sultanin, barang siapa yang ingin menasehati, memberikan nasihat kepada penguasa, falyakhudh biyadi, hendaknya dia ambil tangannya, falyahlu bihi, kemudian berduaanlah dengannya. Ambil tangannya, diajak ke tempat yang sepi, berdua saja, omongi. Fa'in kubila fadak. Kalau dia nerima nasihat, ya itulah yang kita harapkan. Wa illa, kalau ternyata dia tidak menerima nasihat, qad adda alaika haqqah. Engkau telah menunaikan hak dia. Kita sudah menjalankan kewajiban kita. Nasihat. Kita kan nggak bisa toh memaksa orang untuk menerima nasihat kita. Kewajiban kita memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Agar nasihat kita diterima. Adapun kalau ternyata nasihat itu nggak diterima, ya sudah, selesai. Urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tanggung jawab kita selesai. Gitu. Sehingga kita nggak perlu marah, nggak perlu jengkel, nggak perlu ini. Ketika misalnya nasihat kita itu tidak diterima oleh orang yang kita nasihat. Nah, maka ma'asyiral muslimin, al-ikhwah rahimakumullah, mari kita budayakan ya, di antara kita saling memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada keumuman kaum muslimin. Nah, adapun yang tiga pertama tadi, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab, nasihat untuk Rasul, ayo masing-masing kita semangat mengerjakan ketaatan, ya, mengikuti Alkitab, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, sekarang ini kita harus hati-hati. Banyak orang ya alasannya mengkritik pemerintah, memberikan masukan tapi dia sampaikan nasihat itu melalui media sosial. Ini bahaya banget. Akhirnya menumbuhkan apa? Tadi suudzon kepada pemerintah, sikap ketidakpercayaan kepada pemerintah dan seterusnya, dan ini membahayakan negara. Ya. Oke, meskipun yang disampaikan tuh benar gitu loh. Tapi kalau caranya keliru, ini rusak juga. Nah, maka ya hendaknya masing-masing kita bersemangat untuk saling memberikan nasihat, ya, karena ini merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi jangan sampai nanti kita wah nggak enak, saya sungkan, bahaya itu.
Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya, diingkari dengan hatinya. Nah, maka di sini Allah Ta'ala juga mengingatkan kita bahwa salah satu sifat orang yang beruntung, sifat yang dengannya seseorang itu terlepas dari kerugian, yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan, ya, di atas kebenaran. Kita saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita, agar masing-masing kita menetapi kebenaran, menjalankan nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul. Saling mewasiatkan untuk bersabar. Bersabar dalam menjalankan al-haq itu. Ya. Siapapun di antara kita itu membutuhkan nasihat dari orang lain. Ya. Bahkan ketika ada seseorang meminta nasihat kepada kita, wajib bagi kita untuk menasihatinya. Ya. Jadi kalau ada orang meminta nasihat, wajib bagi kita untuk apa? Memberinya nasihat. Nah, seandainya tidak minta pun tidak ada masalah kita memberikan nasihat. Itu bukti kecintaan kita kepada seseorang. Berikan nasihat, meskipun dia nggak minta. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering kali memberi nasihat kepada para sahabat, meskipun sahabat nggak minta. Nah, ini dalam rangka menginginkan kebaikan terhadap para sahabat. Ya, lebih-lebih kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua, ya. Dan nasihat itu, al-ikhwah rahimakumullah, tidak dikhususkan ketika seseorang itu melakukan kejelekan, tidak. Jadi nasihat itu tidak diberikan ketika orang itu berbuat salah misalnya, bukan sebatas itu. Tetapi nasihat bisa aja diberikan supaya orang itu lebih mendapatkan keutamaan. Jadi misalnya ada orang nih, dia sudah rajin menghafal Al-Quran. Mungkin satu hari dia bisa setengah halaman. Bisa kita nasihati. Sesungguhnya kamu itu bisa satu halaman. Kamu itu Masya Allah. Bisa kan seperti itu. Jadi tidak hanya diberikan kepada mereka yang malas menghafal, yang sering bolos dari pelajaran, tidak. Tapi nasihat bisa diberikan untuk orang itu mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Begitu. Ya. Maka mari kita kembangkan. Jangan sampai kita ini egois. Hanya mikir diri sendiri. Tidak peduli. Cuek. Itu sikap yang keliru. Ya. Kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita mencintai saudara kita, mencintai teman kita, mencintai murid-murid kita, mencintai guru-guru kita, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ketika kita melihat ada satu kebaikan, kita nasihatkan kepada semua orang untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Nah, lebih-lebih ketika ada orang yang terjatuh dalam kesalahan. Nah, Taib al-ikhwah, satu hadis di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon agar Allah taala
mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Taib. Minkumus su'al falyatafaddalu. Nah, Baik. Jazakallah khairan kepada Ustadz Abu Ahmad. Selanjutnya bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya. Baik. Bismillah, Tat, mau tanya, Tat. ya, Apakah ciri-ciri Khawarij ketika dia membicarakan pemerintah di mimbar dan membicarakan pemerintah di media sosial? Apakah itu ciri-ciri Khawarij? ya. Jadi kelompok Khawarij, ya namanya saja Khawarij, itu karena mereka punya sifat yaitu apa? Khuruj alal hukam. Sukanya itu memberontak kepada penguasa. Nah, pemberontakan itu sebelum mereka melakukan pemberontakan dalam artian pemberontakan bersenjata, biasanya dimulai dengan menjatuhkan penguasa dengan kata-kata. Ya. Jadi mereka mencoba mempengaruhi rakyat agar tidak percaya lagi dengan pemimpinnya. Maka biasanya mereka apa? Menyebutkan kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan pemerintah. Baik di mimbar-mimbar ataupun media-media yang lainnya. Ya, kalau hari ini di medsos. Nah, maka hari ini banyak sekali kalau kita lihat ya, orang-orang yang terpapar dengan pemahaman Khawarij. Ya, alasannya kita kritik kepada pemerintah, ini dibolehkan secara demokrasi ya. Kita Muslim ngapain pakai demokrasi? Nah, ya. Juga nanti Khawarij itu ada dua model. Ada Khawarij yang memang dia memberontak secara langsung, ya. Ada Khawarij al-Qa'diyah, yaitu orang-orang yang dia duduk, dia tidak ikut melakukan aksi lapangan, tapi dia provokasi. Ya, dia memberi semangat, dia memberikan dukungan dengan kata-katanya. Dia nggak ikut langsung di lapangan. Ya. Maka yang terjadi sekarang kan seperti itu. Maka demonstrasi itu jelas suatu bentuk pemberontakan sebetulnya. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya hari-hari ini kita bisa melihat kok banyak sekali yang ternyata terpapar virus Khawarij. Ya, jadi dengan adanya musibah ya, COVID-19, kita banyak melihat, waduh yang kita anggap itu ahlu sunnah, yang kemarin menyatakan dirinya salafi, ternyata banyak terpapar juga, gitu loh. Ya, menjelekkan pemerintah, nah kemudian ya menganggap pemerintah itu gini banyak sekali tulisan-tulisannya. Bahkan yang aneh ada juga yang menyebarkan men-forward ya istilahnya ya, mem-forward tulisan yang itu adalah bentuk-bentuk virus Khawarij gitu loh. Dia mungkin nggak nulis langsung, dia dapat ini gitu. Maka hati-hati al-ikhwah ya. Kita mendapat kesempatan menggunakan media sosial, kita bisa berselancar di internet, hati-hati. Ya, saya sudah katakan, pergaulan bebas atau antum salah gaul di media sosial itu bisa menjadikan kita sesat tanpa sadar. Jadi kalau antum misalnya ngikuti satu grup, lihat grup itu siapa. Gitu. Ya.
Kemarin ada juga kan rame itu, siapa itu? Dokter siapa itu? Wah, dia bongkar istilahnya kecurangan pemerintah gini gini. Oke, mungkin yang disampaikan benar, tapi caranya itu adalah cara-cara khawarij, gitu loh. Kenapa nggak dia sampaikan kepada pemerintah? Alasannya nanti nggak diterima. Ya sudah, hadisnya kan begitu. Diterima alhamdulillah, nggak diterima selesai kewajiban kita. Ya, sahabat juga demikian. Ketika ditegur, kenapa engkau tidak menasihati Utsman radhiyallahu anhu? Maka sahabat itu mengatakan, apakah setiap kali saya menasihati Utsman saya harus lapor kepadamu? Harus saya beritahukan kepada Khayala bahwa aku telah menasihati Utsman? Enggak, radhiyallahu anhu. Jadi nasihatnya diam-diam. Maka jangan dipikir para ulama itu diam. Mereka udah menasihati penguasa. Cuman kan enggak kowar-kowar seperti orang-orang yang terpapar virus khawarij. Maka hati-hati ya, sekali lagi hati-hati di medsos itu sangat ekstra hati-hati. Kalau udah tahu itu sudah, nggak usah diputar, nggak usah dilihat. Ya, grup-grup yang nggak jelas silakan keluar. Ya, ketimbang nanti kita terpapar virus kesesatan apapun bentuknya. Ingat ya, hari-hari ini dengan virus COVID-19, wah muncul virus-virus khawarij, virus-virus qadariyah, virus-virus jabariyah, virus-virus mu'tazilah, virus-virus sufiyah, banyak sekali di medsos. Maka hati-hati. Ya, ini dalam rangka untuk menasihati untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, menasihati kaum muslimin, menasihati pemimpin kaum muslim, menasihati diri kita sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Tafadhalu minkum soal. Silahkan ditulis atau bertanya langsung. Atau sudah cukup? Ya. Ada pertanyaan ini. Bagaimana mengetahui hati kita ada penyimpangan? Oke. Bagaimana mengetahui hati kita ada penyimpangan? Ya. Bagaimana mengetahui hati kita ada penyimpangan? Yang pertama kita harus punya ilmu terlebih dahulu. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa menilai, oh hati saya ini keliru ini. Oh hati saya ini menyimpang ini. Begitu. Kalau tanpa ilmu kita anggap semua yang ada pada diri kita itu benar. Gitu. Ya. Jadi cara menilainya dengan menggunakan apa? Ilmu. Standarnya adalah ilmu Alkitab was Sunnah, kemudian bagaimana pemahaman salaf. Itu. Nah ini bisa aja kita misalnya ketika kita punya satu pemikiran, ya maka kita hadapkan dengan nas Alkitab was Sunnah sebagaimana para sahabat. Cocok enggak? Kalau enggak berarti kita menyimpang. Gitu. Dan bentuk-bentuk penyimpangan hati itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Ya, misalnya ketika diri kita condong kepada hal-hal yang jelek, berat kepada perkara-perkara kebaikan, ini hati kita kena syahwat. Ya. Kalau kita punya pikiran-pikiran nyeleneh, gitu, ya, sulit menerima kebenaran dan sebagainya, nah ini hati-hati juga. Itu fitnah syubhat.
Ya. Maka syaitan akan masuk menyesatkan kita dari dua pintu ini. Syubhat dan syahwat. Dan obatnya adalah ilmu. Maka menuntut ilmu yang benar itu salah satu benteng melindungi diri kita dari kesesatan. Ikhlaskan niatan kita dalam belajar. Nah, karena siapa yang ikhlas dalam belajar, dia akan selamat. Tapi kalau niat belajarnya itu nggak ikhlas, ada modus-modus, itu akan menambah kesesatan dia. Makin berilmu, makin sesat. Hati-hati. Maka, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala keikhlasan, ketulusan dalam belajar. Kita juga berdoa memohon kepada Allah Ta'ala taufik. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian sore hari ini. Silakan ditutup. Mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Ahmad atas ilmunya. Kita tutup majelis sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.